Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, ada cerita sederhana demikian. Suatu kali Kepala Divisi Keuangan dipanggil oleh pimpinan perusahaan. Di depannya kemudian dihadapkan berbagai macam laporan dan data yang jelas bahwa pemimpin Biro Keuangan ini melakukan tindakan korupsi. Ini tinggal panggil polisi, selesai. Artinya pasti kamu ditahan, karena data sudah memperlihatkan secara jelas. Tapi kemudian pemimpin perusahaan itu mengatakan, kenapa sih kamu korupsi? Apa gajinya kurang? Kalau kurang kamu minta berapa gajinya? Kemudian dia bicara dan lain sebagainya, ya bahwa ada kebutuhan ini dan itu dan lain sebagainya. Ya, kemudian apa yang diminta oleh si Kepala Biro Keuangan ini kemudian diberi oleh pimpinan perusahaan. Oke, sekarang yang menjadi permintaanmu saya kasih. Tapi jangan korupsi lagi ya. Pertanyaannya, kira-kira dia akan korupsi lagi atau enggak? Kira-kira pertanyaannya, dia akan korupsi lagi atau enggak? Memang bisa dua-duanya, bisa korupsi lagi, bisa tidak korupsi lagi. Tapi bagi kita kalau dia korupsi lagi, itu orang bodoh. Sebodoh-bodohnya, sudah diberi kemurahan hati, sudah dilepaskan dari jeratan penjara, angger wae. Ya. Dan sebetulnya itulah perumpamaan bagaimana Allah mengasihi kita. Itulah perumpamaan Allah mengasihi kita. Dosa manusia itu sebetulnya sudah tak tertolong lagi. Tetapi kita masih diberi kesempatan. Sabda Tuhan hari ini itu masih bicara seperti itu. Maka pewartaan mengenai pertobatan, pewartaan mengenai pertobatan yang dilakukan oleh Yesus itu tidak pernah pewartaan yang dibumbui oleh situasi yang mengerikan. Tadi dalam bait pengantar Injil, bertobatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mungkin ini daya ajakannya menjadi begitu kurang. Ya. Ajakannya akan menjadi begitu kuat kalau kata-katanya dirubah seperti ini. Bertobatlah, sebab kalau tidak, hidupmu akan dibelah-belah sampai dicincang sampai remuk redam, ya. Dengan menawarkan ketakutan yang ada. Tetapi bukan jalan seperti itu yang ditempuh oleh Yesus. Menawarkan pertobatan tetapi juga disertai dengan ketakutan. Tidak. Ya. Orang diajak untuk bertobat itu dengan sukacita. Dengan sukacita. Orang diajak bertobat bukan karena takut. Bukan karena takut neraka, bukan takut karena siksaan kekal, bukan karena takut itu. Allah itu menghendaki kita bertobat, ya, karena sudah begitu banyak kasih yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Belas kasih Allah itu juga dinyatakan dalam bacaan pertama, bacaan kedua, melalui tokoh Musa. Bagi kita yang hari ini mendengarkan, kita diajak untuk melihat ternyata belas kasih Allah itu tidak hanya hari ini, tetapi sudah sampai ribuan tahun yang lalu pun juga sudah terjadi.
Musa itu 12,5 abad sebelum Yesus, 1250 sebelum Yesus, 1250 tahun sebelum Yesus. Yesus itu sudah 2000 tahun dari hari ini. Artinya sudah 3250 tahun. Itu zamannya Musa loh ya. Belas kasih Allah itu sudah terjadi. Maka kalau aku masih tetap gegeh di dalam tindakan dosa, betapa bodohnya diriku. Seperti perumpamaan yang tadi saya ceritakan itu. Memang ada peluang untuk lagi? Iya, betul. Peluangnya besar, sangat besar. Maka bertobat itu pilihanmu. Menanggapi kasih Allah atau kemudian aku hanya mengikuti keinginanku sendiri. Pimpinan bisa saya tipu-tipu. Nah, nanti korupsinya bisa lebih lihai lagi. Itu pilihan Anda. Satu lagi yang juga ditampilkan dalam Injil hari ini itu adalah satu tokoh yang kelihatannya itu tidak berfungsi tetapi sungguh sangat besar fungsinya, yaitu si pengurus kebun anggur. Ya. Lihat, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia? Pengurus kebun itu menjawab, Tuan, biarlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak, tebanglah. Si pengurus kebun anggur ini mencoba meluluhkan hati sang pemilik kebun anggur. Si pengurus kebun ini merelakan diri merawat, memupuk, memelihara, menyayangi sang pohon ara ini. Ya, si pengurus kebun ini mencoba memberikan peluang kehidupan bagi si pohon ara ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus sendiri itulah si pengurus kebun itu. Dia yang merelakan dirinya, memupuk, memelihara, menyayangi, mencintai sang pohon ara ini. Harapannya si pohon ara ini berbuah. Dan betul, ya, pohon itu kalau hanya sekedar dibiarkan hidup, bisa jadi memang akan berbuah, tapi buahnya hanya gitu-gitu saja. Tetapi kalau kita memelihara pohon dan sungguh kita mencintainya, pohon itu akan menjadi baik. Bapak Ibu Saudara, di sini ada yang senang tanaman? Kebetulan di paroki banyak tanaman. Ya. Ini kalau tanpa cintanya Romo Sigit, tidak akan tumbuh. Kalau hanya sekedar ditanam seperti itu, tidak akan tumbuh dengan baik, dengan subur. Tidak akan menghijau. Kalau hanya sekedar tanam gitu, udah tinggal tanam saja, cangkul tanah, tanam, selesai. Kalau hanya sebatas itu, tidak. Tapi perlu ketekunan, ya. Perlu kemudian kesetiaan merawat, mencabuti gulma-gulmanya dan lain sebagainya. Dan ini yang juga dilakukan oleh si tukang kebun yang adalah pribadi Kristus sendiri yang merawat pohon ara, yaitu kita. Akankah kita membiarkan diri kita tidak berbuah tahun depan? Ya. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, agar selama masa Prapaskah ini kita sungguh bisa merasakan
mengalami kasih kerahimannya. Dan biarkanlah itu menjadi daya dorong bagi diri kita untuk bertobat menjadi lebih baik. Memang akan berpadu dengan berbagai macam alasan bagi diri kita untuk tidak mau bertobat. Akan berpadu dengan berbagai macam alasan bagi diri kita untuk mengesampingkan panggilan Tuhan akan pertobatan ini. Tetapi kita diajak untuk berani fokus pada kasih kerahiman Allah yang telah diberikannya kepada kita, dan itulah yang akan menjadi dasar, menjadi daya dorong bagi kita untuk bersyukur, untuk melakukan pertobatan. Semoga tahun depan berbuah. Tuhan Yesus memberkati.